dari keadaan atau perasaan, ya kan, karena keadaan dan perasaan bisa berubah, tapi kita mau untuk mendasarkan hidup kita pada kebenaran. Kita mau berdoa sebelum kita mulai. Kita berdoa ya. Tuhan, terima kasih untuk semua hal yang baik yang Tuhan karyakan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur bahwa kami punya Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, sekalipun kami lemah, sekalipun kami terbatas, sekalipun kami punya kekurangan, tapi kami percaya ada Allah yang begitu luar biasa, memelihara, menuntun, bahkan juga ada mengasihi kami. Kami bersyukur Tuhan, firman ini akan kami renungkan, kami percaya bahwa Roh Kudus-Mu akan bekerja secara luar biasa untuk membuat kami mengerti dan melakukan firman. Biar hidup kami Tuhan itu mencerminkan kebenaran, hidup kami ada untuk menyatakan firman-Mu kepada setiap orang yang ada di sekitar kami. Bersyukur untuk setiap orang juga boleh ada mengunjungi live talk ini atau mereka tetap stay ada di luar. Tapi biar Tuhan kebenaran-Mu yang berkuasa ini ada untuk menyentuh hati mereka dan mereka boleh membuka hati dan pikiran untuk terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan dalam Tuhan Yesus. Amin. Ya, shalom semua. Selamat siang menjelang sore. Jadi kita masuk ke Keluaran 28. Dan saya tahu bahwa memang dari kemarin saya udah tekankan bahwa ini kita masuk ke pasal-pasal yang membosankan, yang mana ini biasa aja, yang aduh ini peraturan lagi. Kayaknya nggak ada yang saya bisa ambil gitu ya untuk diri saya. Oh iya, ada beberapa ayat firman Tuhan memang kita melihat itu nggak ada kaitannya sama hidup kita, tapi kita tetap harus baca. Kita harus tetap mendisiplinkan diri. Ya, karena kembali lagi yang beberapa hari lalu saya bagikan dalam renungan di saat teduh pagi, bahwa Yesus mengatakan, ya Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Kita udah terima Roh Kudusnya, sehingga membuat kita diangkat jadi anak-anak Allah, diangkat jadi orang yang dibenarkan. Tapi kita tahu, karena Roh Kudus ada dalam diri kita nggak bisa untuk menghindari dan menyangkali untuk mengenal, mengerti, dan melakukan firman Tuhan. Karena kita perlu kebenaran. Makanya itu luar biasa banget ya, katakan Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Jadi bukan hanya penyembah-penyembah yang menyembah dalam roh aja, ya, bukan orang-orang yang sudah lahir baru aja, yang menerima Roh Kudus itu aja, tapi juga orang-orang yang mau berjalan dalam kebenaran, yang mau belajar, yang mau menenggelamkan dirinya pada kebenaran, sehingga hidupnya dituntun, diarahkan, apalagi ya tadi berjalan dalam kebenaran gitu ya. Nah, jadi kita masuk ke Keluaran 28, ini tentang pakaian imam. Teman-teman semua boleh baca ya, jadi jangan cuma mengandalkan saya, tapi juga harus baca juga. Siapa tahu saya salah kan? Ya oke, kita baca Keluaran 28 ayat yang pertama. Engkau harus menyuruh abangmu Harun bersama-sama dengan anak-anaknya datang kepadamu dari tengah-tengah orang Israel untuk memegang jabatan imam bagiku. Harun dan anak-anak Harun, yakni Nadab, Abihu, Eleazar, dan Itamar, haruslah engkau membuat pakaian kudus bagi Harun abangmu sebagai perhiasan kemuliaan. Haruslah engkau mengatakan kepada semua orang yang ahli, yang telah kupenuhi dengan roh keahlian, membuat pakaian Harun untuk menguduskan dia, supaya dipegangnya jabatan imam bagiku. Inilah pakaian yang harus dibuat mereka, tutup dada, baju efod, gamis, kemeja yang ada raginya, serban, dan ikat pinggang. Demikianlah mereka harus membuat pakaian kudus bagi Harun, abangmu, dan bagi anak-anaknya supaya ia memegang jabatan imam bagiku. Untuk itu haruslah mereka mengambil emas, kain ungu tua dan kain ungu muda, kain kirmizi dan lenan halus. Baju efod itu harus dibuat mereka dari emas, kain ungu tua dan kain ungu muda, kain kirmizi dan lenan halus yang dipintal benangnya, buatan seorang ahli. Haruslah ada pada baju efod itu 2 tutup bahu yang disambung kepadanya. Pada kedua ujungnya lah harus baju efod itu disambung.
Sabuk pengikat yang ada pada baju efod itu harusnya sama buatannya dan seiras dengan baju efod itu, yakni dari emas, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmizi, dan lenan halus yang dipintal benangnya. Haruslah kau ambil 2 permata krisporas dan mengukirkan nama para anak Israel pada permata itu. 6 dari nama mereka itu pada permata yang pertama dan ke-6 nama lagi pada permata yang kedua menurut urutan kelahirannya. Seperti buatan seorang pengasah permata diukirkan seperti materai, demikianlah harus kau ukirkan pada kedua permata itu nama para anak Israel. Dililit dengan ikat emas harus kau buat permata itu. Kemudian haruslah kau taruh kedua permata itu pada kedua tutup bahu baju efod sebagai permata peringatan untuk mengingat orang Israel. Maka kehadapan Tuhan haruslah Harun membawa nama mereka di atas kedua tutup bahunya menjadi tanda peringatan. Haruslah kau buat ikat emas dan 2 untai dari emas murni sebagai utas, haruslah kau buat itu. Yang buatannya sebagai tali berjalin dan haruslah kau pasang untai berjalin itu pada ikat itu. Haruslah engkau membuat tutup tanda pernyataan keputusan buatan seorang ahli. Buatannya sama dengan baju efod, demikianlah harus engkau membuatnya, yakni dari emas, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmizi, dan lenan halus yang dipintal benangnya, haruslah engkau membuatnya. Haruslah itu 4 persegi lipat 2 sejengkal panjangnya dan sejengkal lebarnya. Haruslah kau tatah itu dengan permata tatahan, 4 jajar permata, permata yaspis merah, krisolit, malakit, itulah jajar yang pertama. Jajar yang kedua, permata batu darah, lazurit, yaspis hijau. Jajar yang ketiga, permata ambar, akik kecubung. Jajar yang keempat, permata pirus, krisopras, dan nefrit. Dengan berikatkan emas, demikianlah permata-permata itu dalam tatahannya. Sesuai dengan nama para anak Israel, permata itu haruslah 12 banyaknya. Dan pada tiap-tiap permata haruslah ada diukirkan seperti meterai, nama salah satu suku dari 12 itu. Juga haruslah kau buat pada tutup dada itu untai berpilin yang buatannya seperti tali berjalin dari emas murni. Juga haruslah kau buat untuk tutup dada itu 2 gelang emas dan kedua gelang itu harus kau pasang pada kedua ujung tutup dada. Haruslah kedua untai emas yang berjalin itu kau pasang pada kedua gelang itu pada ujung tutup dada. Kedua ujung lain dari kedua untai berjalin itu haruslah kau pasang pada kedua ikat emas itu. Demikianlah kau pasang pada tutup bahu baju efod di sebelah depannya. Haruslah engkau membuat 2 gelang emas dan membubuhnya pada kedua ujung tutup dada itu pada pinggirnya yang sebelah dalam yang berhadapan dengan baju efod. Juga haruslah engkau membuat 2 gelang emas dan memasangnya pada kedua tutup bahu baju efod di sebelah bawah pada bagian depan dekat ke tempat persambungannya di sebelah atas sabuk baju efod. Kemudian haruslah tutup dada itu dengan gelangnya diikatkan kepada gelang baju efod dengan memakai tali ungu tua sehingga tetap di atas sabuk baju efod dan tutup dada itu tidak dapat bergeser dari baju efod. Demikianlah di atas jantungnya harus dibawa Harun nama para anak Israel pada tutup dada pernyataan keputusan itu. Apabila ia masuk ke dalam tempat kudus supaya menjadi tanda peringatan yang tetap di hadapan Tuhan. Dan di dalam tutup dada pernyataan keputusan itu haruslah kau taruh umim dan tumim. Haruslah itu di atas jantung Harun apabila ia masuk menghadap Tuhan. Dan Harun harus tetap membawa keputusan bagi orang Israel di atas jantungnya di hadapan Tuhan. Haruslah kau buat gamis baju efod dari kain ungu tua seluruhnya. Lehernya haruslah di tengah-tengahnya. Lehernya itu harus mempunyai pinggir sekelilingnya, buatan tukang tenun. Seperti leher baju zirah, haruslah lehernya itu supaya jangan koyak. Pada ujung gamis itu haruslah kau buat buah delima dari kain ungu tua,
kain ungu muda dan kain kirmizi. Dan pada sekeliling ujung gamis itu dan diantaranya berseling-seling giring-giring emas. Sehingga satu giring-giring emas dan satu buah delima selalu berselang-seling pada ujung gamis itu. Haruslah gamis itu dipakai Harun apabila ia menyelenggarakan kebaktian dan bunyinya harus kedengaran. Apabila ia masuk ke dalam tempat kudus di hadapan Tuhan dan apabila ia keluar supaya ia jangan mati. Juga haruslah engkau membuat patam dari emas murni dan patam itu diukirkan seperti materai, kudus bagi Tuhan. Haruslah patam itu engkau beri bertali ungu tua dan harusnya itu diletakkan pada serban di sebelah depan serban itu. Patam itu haruslah ada pada dahi Harun dan Harun harus menanggung akibat kesalehan terhadap segala yang dikuduskan oleh orang Israel, yakni terhadap segala persembahan kudusnya. Maka haruslah patam itu tetap ada pada dahinya sehingga Tuhan berkenan akan mereka. Haruslah engkau menenun kemeja dengan ada raginya dari linen halus dan membuat serban dari linen halus. Dan haruslah kau buat ikat pinggang dari tenunan yang berwarna-warna. Juga bagi anak-anak Harun, haruslah kau buat kemeja-kemeja dan haruslah kau buat ikat-ikat pinggang bagi mereka dan destar-destar haruslah kau buat bagi mereka untuk menjadi perhiasan kemuliaan. Maka semuanya itu haruslah kau kenakan kepada abangmu Harun bersama-sama dengan anak-anaknya. Kemudian engkau harus mengurapi, mentahbiskan, dan menguduskan mereka sehingga mereka dapat memegang jabatan imam bagiku. Buatlah celana-celana lenan bagi mereka untuk menutupi daging auratnya. Celana itu haruslah dari pinggang sampai paha panjangnya. Harun dan anak-anaknya haruslah memakainya apabila mereka masuk ke dalam kemah pertemuan atau apabila mereka datang ke mezbah untuk menyelenggarakan kebaktian di tempat kudus. Supaya mereka jangan membawa kesalahan kepada dirinya lalu mati. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya baginya dan bagi keturunannya. Ini memang panjang ya, kalau kita lihat tadi ada 43 ayat. Intinya ini sebenarnya bicara mengenai ketetapan Allah mengenai pakaian para imam. Imam ya kan kalau misalnya kita perhatikan kan ada yang imam biasa, ada yang imam besar gitu ya. Nah kalau kita perhatikan ada tugasnya yang berbeda dan ada pakaian yang berbeda. Dan itu semua diberikan oleh Allah nih kepada Musa. Untuk Musa perbuat gitu ya. Untuk Musa lanjutkan kepada Harun dan anak-anaknya juga kepada orang Israel. Nah, kita balik ke atas ya. Jadi kalau kemarin kita udah belajar ya mengenai perkataan Allah tentang ya kemah. Sambil lihat di Google gambaran pakaiannya. Boleh. Saya coba cari ya. Saya nggak nyiapin tadi. Ya ini. Kalau lengkapnya gini ya, mana ya yang clear ya? Barangkali ya ada yang belum pernah tahu ya, saya kasih tunjuk deh. Ya, ini ya, aslinya. Gimana sih? Ya ini ya. Jadi lihat ya, ada ininya kan. Tadi batu-batunya itu ya. Tuh, untuk menandakan. Ini kurang clear ya. Tunggu, ini agak pecah gambarnya. Kurang clear. Ada nggak ya yang nggak pecah? Ini gimana? Nggak, ini pecah juga sih. Ya lihat ya.
Tuh, ada 12 kan batunya. Dan menariknya adalah firman Tuhan sendiri yang mengatakan bahwa itu memang harus berada di pakaian ya di area dadanya imam itu untuk menjadi sebuah peringatan di hadapan Tuhan. Makanya imam itu kan sebagai perantara ya. Dan dia ada untuk membawa gitu ya representatif bangsa itu untuk melayani Tuhan gitu. Karena bangsa Israel nggak bisa langsung, oh kita langsung aja. Nggak bisa. Makanya Allah kasih ketetapan Harun dan anak-anaknya yang memegang jabatan imam. Nah, jadi itu ya. Ini apa? Ada lagi nggak ya yang lebih clear ya? Ini harusnya clear nih. Iya. Kalau ini kayaknya apa? Tuh lihat ya batunya gede ya. Tuh, jadi ketutupan ya sampai kakinya ya. Bener-bener sampai tadi dibilang dari kaki ke paha bawah gitu supaya auratnya nggak kelihatan di hadapan Tuhan. Jadi sampai di sininya juga ada di bagian penutup dadanya ada, ikat pinggangnya ada, untuk penutup kepala juga ada gitu kan, sampai kakinya juga ada ketutupan gitu. Ini pakaian imam. Ya, the high priest garments. Ini di Keluaran 28 ya, kita lagi baca Keluaran 28. Ya kayak daster panjang. Kalau di sini ngomongnya destar. Kalau kita ngomongnya daster ya, di sini destar ngomongnya. Destar atau destar sih? Entahlah ya. Nah, jadi nanti kan imam itu juga ada ukupannya kayak gini nih. Oh, ini jelas sih kayaknya nggak pecah. Tuh, lihat gak? Ya, jadi ada penutup ininya, lalu ada onyx stone di sini, ya kan. Terus untuk penutup dadanya, breastplate-nya tuh, breast piece-nya ada. Lalu untuk kain yang menutupi paha ke bawahnya ada. Terus tuniknya ada gitu kan. Terus harus barefoot ya, kakinya nggak pakai alas kaki gitu kan. Ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini adalah Allah sendiri yang memerintahkan kepada Musa ya untuk ini disampaikan kepada Harun dan anak-anaknya, termasuk juga kepada orang Israel. Gitu. Iya, karena ini semuanya lagi persiapan kan untuk menuju pembangunan gitu ya, kemah suci dan di dalamnya terdapat tabernakel. Nah, menariknya adalah Allah bukan cuma bicara mengenai pakaiannya gini ya, enggak. Itu semua ternyata ada maknanya, enggak sembarangan. Ya, maka tadi saya menarik sekali ketika Tuhan ada dua atau tiga kali Allah mengatakan bahwa batu-batu itu jumlahnya 12 ya untuk menjadi sebuah lambang dari jumlah suku di Israel, menjadi tanda peringatan. Artinya ya, imam itu ada untuk membawa ya mewakili 12 suku Israel di hadapan Allah, karena orang Israel nggak bisa untuk kucuk datang gitu ya ke ruang kudus, maha kudus, itu nggak bisa, mati langsung. Ya, makna rohani ada di Google, betul. Saya nggak akan jelasin secara detail makna rohaninya ya, karena saya bukan mengajar, saya lagi kasih renungan firman Tuhan. Tapi menariknya adalah kita melihatnya gini, dari 43 ayat ini kita bukan cuma bicara oh pakaiannya ya, oh ribet banget ya harus gini-gini, enggak. Tapi justru kita melihat ya karena ini ya adalah nanti kan ada tabernakel, ada kemah suci yang artinya Allah akan berada di tengah-tengah umatnya. Allah nih yang kasih tahu peraturannya, cara mainnya. Termasuk nanti kapan imam-imam itu masuk, untuk apa aja ke ruang kudus dan maha kudus, apa yang dilakukan gitu kan. Itu semuanya dari perkataan Allah. Makanya kalau kita perhatikan dalam perjanjian lama banyak banget peraturan. Allah berfirman untuk ini, gak boleh ini gak boleh ini. Iya, kalau mau standarnya Allah itu luar biasa, detailnya. Jadi kalau kita mungkin agak tadi kayak aduh ini gitu ya. Tetap dibaca aja Bapak Ibu. Saya juga belajar untuk mendisiplinkan diri
suka atau nggak suka, saya ngerti ataupun sekarang belum ngerti, saya mau tetap baca Tuhan. Karena saya tahu bahwa kebenaran itu pasti akan ada berdampak, pasti Roh Kudus juga akan menolong saya untuk bisa melihatnya. Kalau kita perhatikan tentang pakaian imam ini ya. Ya, ini semuanya benar-benar dari pakaiannya Harun, lalu tadi dari baju efod, ya kan? Ya, yang harus seorang imam besar itu pakai sebagai perwakilan dari orang Israel, ya kan? Terus tutup dada gitu kan, yang menjadi sebuah tanda tentang penghakiman karena ada Urim dan Tumim di sana, ya kan? Untuk akhirnya bisa mengetahui apa sih kehendak Allah gitu ya. Jadi makanya Urim Tumim itu dua itu satu kesatuan tapi memang dua item ya gitu. Jadi misalnya kayak dua dadu gitu. Jadi lebih spesifik kayak nggak mungkin kayak maknanya gantung gitu. Pasti ngerti ya maksudnya ya. Harus dua dadu jadi lebih detail gitu untuk mereka bisa mengerti. Kayak gelap ya. Mengerti maksud Tuhan. Ya, ini dahsyat banget. Bahwa kalau kita lihat bagaimana pakaian dari para imam ini yang masuk ke dalam kemah suci itu nggak sembarangan. Dan benar-benar kita lihat bagus banget gitu ya. Karena ini ketetapan Tuhan, bukannya maunya manusia bikin aja lah, enggak. Kita lihat ini adalah firman Tuhan dan ini disampaikan. Tadi makanya 43 dikatakan, itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya baginya, bagi Harun dan keturunan Harun. Kalau bicara tentang peraturan imam ini, saya jadi keinget tentang ayah dan ibunya Yohanes Pembaptis. Sedikit ya, saya bagikan. Jadi kalau bicara tentang ayahnya Yohanes Pembaptis itu kan menarik ya. Ada yang tahu ayahnya Yohanes Pembaptis namanya siapa? Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu, luar biasa. Luar biasa. Ada yang tahu? Baca juga nggak apa-apa. Ada yang tahu? Enaknya bukanya dari Lukas, ya. Nah, jadi papahnya Yohanes Pembaptis bernama Zakaria. Betul, Pak Ting. Bernama Zakaria dan istrinya bernama Elizabeth. Nah, kenapa tadi saya kepikir ini ya? Karena ini sebuah contoh yang saya setiap kali ya baca orang tuanya Yohanes Pembaptis ini kayak serem banget ya gitu. Serem banget karena oke, saya sedikit cerita ya. Mungkin ada yang belum tahu gitu ya. Mungkin ada yang belum tahu tentang Zakaria dan Elizabeth, orang tua dari Yohanes Pembaptis gitu ya. Jadi begini, Zakaria itu adalah seorang imam dari rombongan Abia. Jadi keturunan imam. Oke. Dan istrinya juga itu dari keturunan imam juga, Harun. Nah, kalau si Zakaria dari rombongan Abia, kalau istrinya dari Harun, ya, oke. Keduanya adalah benar di hadapan Allah, perhatikan, keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Jadi bayangin, mereka bukan hanya berasal dari rombongannya para imam, tapi mereka benar-benar jaga hidupnya, mereka mengikuti ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Oke, tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elizabeth mandul. Sedangkan di zaman itu tahu ya kalau di zaman dahulu itu konsepnya adalah perempuan itu seperti tanah aja. Yang artinya justru kesuksesan untuk seseorang punya anak itu ditekankan kepada perempuan karena pandangannya bahwa rahim itu kayak tanah. Dikasih benih, nah nanti bagaimana tanah itu mengolah. Akhirnya bisa benih itu tumbuh dan akhirnya ada anak gitu. Oke, beda kalau sekarang kan. Kalau sekarang kan kita melihat dulu dari sisi suaminya gimana, dari sisi istrinya gimana, dicek dua-duanya, betul? Nah, kalau di zaman dahulu penekanannya itu kepada wanita. Pandangan zaman dahulu. Nah, jadi masalahnya adalah
Elizabeth dan Zakaria ini belum punya anak. Karena Elizabeth mandul dan memang dua-duanya udah tua juga. Nah ini mulai masuk ke seru nih. Pada suatu kali waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Jadi kalau kita perhatikan untuk seseorang itu melayani ya tugas keimaman itu bukan kayak gue aja yang pelayanan ya di hadapan Tuhan, enggak. Itu semua diatur. Salah satunya melalui Urim dan Tumim juga. Untuk seseorang itu oke, ini keluar namanya ini ya, kamu nanti di tanggal segini, oke kocok lagi, oke ini kamu di tanggal segini. Jadi nggak sembarangan. Yang artinya ketika hasil dari Urim Tumim itu keluar, berarti itu keputusan Allah. Nah, jadi penekanannya adalah bisa nggak untuk keturunan imam seumur hidup ya, dia bisa nggak untuk dia nggak dapat peran, dia nggak dapat tugas, bisa. Karena tergantung dari hasil Urim dan Tumim ya kan. Jadi memang bisa aja dalam keseharian hidupnya dia nggak masuk dalam ruang kudus dan maha kudus itu ya untuk melakukan tugas keimaman. Nah, sebab ketika diundi, nah sebagai lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas. Jadi untuk imam bertugas itu diundi pakai Urim Tumim ya. Dialah yang ditunjuk. Jadi keluarlah hasilnya Zakaria untuk melayani di bait suci dan membakar ukupan di situ. Oke, nggak ada masalah, nggak ada masalah. Ya, nggak ada salah. Oke. Sementara itu, seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Lihat ya, berarti Zakaria ini udah mendapatkan tugas imam besar ya untuk melakukan pembakaran ukupan, berada di mezbah pembakaran ukupan. Lalu masalahnya apa? Kita baca ayat yang 11. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu, ia terkejut dan jadi takut. Lalu berapa orang? Wajar lah. Kan kita nggak pernah ketemu sama malaikat, terus tiba-tiba kita ngelihat malaikat, wajar dong. Loh, ini konteksnya imam. Konteksnya imam, di mana dia tahu ketetapan Allah, dia tahu mengenai sejarah-sejarah dulu yang terjadi, ya kan, di hadapan mezbah Tuhan, ya kan, dia tahu bagaimana konsekuensinya, betul kan, makanya harus ada lonceng dan tali ya di kakinya imam. Supaya kalau kok udah nggak bunyi nih loncengnya, oh mati ya udah tinggal ditarik. Karena nggak boleh orang sembarangan masuk ke dalam ruang kudus dan maha kudus itu. Nah jadi ketika Zakaria itu sedang melakukan tugas keimaman, melihat seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Tapi responnya adalah Zakaria terkejut dan takut. Nah makanya biasanya kalau saya bahas ini saya bandingin sama Maria. Maria juga terkejut, tapi Maria takut gak? Oke, kita baca lagi. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elizabeth istrimu akan melihat seorang anak, melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bergembira, bersuka cita, dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersuka cita atas kelahirannya. Sebab ia akan besar di depan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat, ini bicara tentang panggilan ya, visi Allah dalam kehidupannya Yohanes Baptis. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak. Ini yang malaikat itu sampaikan ya, mengenai apa yang jadi visi Allah terhadap Yohanes Baptis, bagaimana pelayanan Yohanes Baptis, bagaimana tujuannya, apa yang akan dilakukan secara detail, oke? Nah, ayat yang 18, lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi sebab aku sudah tua
dan istriku sudah lanjut umurnya. Akulah Gabriel, kata malaikat itu, yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini. Sesungguhnya, ini baru cluenya, sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini akan terjadi, karena engkau tidak percaya. Nah, ini penting ya. Setiap kali saya bagian renungan firman Tuhan, saya Bible study, saya ngajar, selalu saya tekankan untuk kita kembali baca firman Tuhan kata demi kata. Dan ketika kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, jangan buru-buru dan jangan pakai asumsi sendiri. Bacalah seperti pertama kali kita baca, yang artinya kita baca dengan suatu sikap yang haus dan lapar akan firman Tuhan. Nah ini nih, iya kita lagi bahas tentang ayahnya Yohanes Pembaptis. Jadi kalau tadi kita lihat di ayat sebelumnya, ketika malaikat Gabriel itu datang, cuma dikatakan Yohanes Pembaptis itu takut. Saya baca lagi, ya, terkejut dan takut. Nah, ternyata di bawah lebih lagi dikasih detail di ayat yang ke-20 bahwa Zakaria akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata. Karena apa? Karena Zakaria tidak percaya akan perkataan malaikat. Tahu nggak ini arah kemana? Zakaria yang adalah imam dari rombongan Abia dan punya istri juga keturunan Harun, yang artinya mereka ini adalah pasangan gitu ya, pasangan dari garis keturunan keimaman. Dan ya sehari-hari ya melakukan ketetapan Tuhan, melakukan perintah Tuhan tanpa bercacat tadi ngomong di atas. Tapi kok Zakaria tidak percaya? Wajar dong Kak, ya namanya juga ya mungkin ngecek aja kali ini dia halu atau enggak gitu kan ya. Iya. Pantas gak sih kalau awal-awal nggak percaya? Lo enggak. Makanya saya mau katakan bahwa penekanannya adalah Zakaria seorang imam yang hidupnya mengikuti ketetapan Tuhan. Ketika dia menjalani tugas keimamannya dan ada malaikat Tuhan datang, dia takut, dia terkejut dan takut, tapi kemudian kita tahu kok dia nggak percaya. Ini menyeramkan sekali. Karena kehidupannya sebagai seorang imam dan dapat kesempatan lagi untuk dia masuk melayani, melakukan tugas keimaman ya, kata kita lihat ya, pakai undian. Jadi nggak pasti tuh bahwa tiap orang itu dapat kesempatan untuk berada dalam ruang kudus dan maha kudus. Enggak, karena pakai urim dan tumim. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang adalah kok seorang imam nggak percaya akan perkataan malaikat Tuhan? Nah, Thomas murid Yesus yang tiap hari percaya, tiap hari bersama dengan Yesus juga awalnya juga nggak percaya. Ya. Karena kalau menurut saya gini ya, kan bukan hanya Zakaria dan istrinya itu adalah keturunan imam dari rombongan imam. Bukan hanya mereka cuma belajar mengenai peraturan ini segala macam, tapi kan mereka tahu sejarahnya. Mereka tahu bahwa di dalam ruang kudus, ruang maha kudus itu, apapun dapat terjadi. Betul? Iya, lihat dari sejarah orang Israel aja. Ya kan, tanda-tanda mujizat, hal-hal apa? Kehadiran Allah, kekudusan Allah itu dapat dinyatakan. Betul? Jadi kalau kita perhatikan bahwa menariknya dari ayahnya Yohanes Pembaptis, ya seorang imam, bentar ya, ada notifikasi. Bukan tidak percaya Tuhan, tapi tidak percaya bagaimana hal itu bisa terjadi. Ya kalau menurut pandangan saya sih, untuk bertanya seperti itu bagaimana hal itu bisa terjadi, sebenarnya juga nggak percaya. Ngerti ya maksudnya konsepnya gini. Ya dia seorang imam,
Tapi ketika ada suatu mujizat terjadi, padahal kan itu adalah sesuatu yang mungkin ya, karena Allah dapat bekerja melalui kemustahilan. Kok bisa gitu? Kalau saya sih melihatnya dari situ ya, kok bisa? Jadi karena itulah dikasih tanda. Makanya ketika Zakaria ini banyak orang menanti-nantikan, iya kan, Zakaria kok nggak keluar-keluar gitu ya. Dan ketika Zakaria, mereka tahu bahwa Zakaria begitu lama dalam bait suci. Ketika dia keluar dan tidak dapat berkata-kata, mereka tahu bahwa Zakaria ini melihat suatu penglihatan. Dan sampai akhirnya terjadilah seperti apa yang dikatakan malaikat Gabriel. Ya. Nah ini menarik karena kalau kita perhatikan kan di bawahnya ini langsung kisahnya Maria ya. Ketika malaikat Gabriel itu memberikan salam kepada Maria, salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan, dikaruniai Tuhan menyertai engkau, Maria terkejut. Bertanya dalam hatinya. Ya, tapi gimana? Jangan takut hai Maria sebab engkau beroleh kasih karunia di depan Allah. Ya kan, lalu dikasih tahu pesannya apa. Lalu kata Maria juga nanya bagaimana hal itu mungkin terjadi. Lihat, Maria juga bertanya bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Lalu malaikat Gabriel mengatakan, Roh Kudus akan turun ke atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Lalu apa? Responnya Maria. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Lihat, ini makanya setiap kali saya baca firman Tuhan, ya kalau misalnya ada peristiwa kayak gini nih, ya Bapak Ibu dibandingkan atas bawah, atau pasal 1 sama pasal sebelumnya itu jadi perbandingan. Bisa jadi perbandingan. Makanya menariknya adalah Lukas menuliskan kisahnya Zakaria dan Elizabeth dulu, baru Maria. Maria yang adalah seorang biasa, ya, ketika menyaksikan ada malaikat Allah yang memberikan pesan kepadanya, ya dia awalnya juga terkejut, begitu ya. Dia awalnya terkejut, iya kan? Lalu akhirnya menerima pesan itu, lalu bertanya juga kok sama kayak Yohanes Pembaptis. Tapi bedanya Yohanes Pembaptis tidak percaya, tapi Maria menerima. Imam loh. Imam malah ketika menerima, ya Zakaria ketika menerima pesan dari malaikat malah nggak percaya. Tapi Maria menerima pesan malaikat Allah, percaya dan menerima hal itu. Ya, kalau bagi perenungan saya ya, ini adalah sebuah teguran yang sangat ya ini sebuah contoh yang sangat mengajar kita. Bahwa kok bisa seorang imam menerima perkataan Allah yang kita tahu memang ini seperti berada di kemustahilan ya. Ya kayak udah tua ya kan, mandul juga Elizabeth, bener-bener yang tadi Kak Jingga juga katakan. Dan tadi juga Sylvia katakan, ya mengingat tentang si Abraham dan Sarah ya. Iya, tapi poinnya gini loh. Kalau seorang imam, dia kan berarti dia bukan hanya hidup dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran itu berasal dari kasihnya, dari takutnya akan Tuhan kan gitu. Dan ini standarnya imam yang kerohanian pasti harus di atas dari rata-rata orang yang ada selain daripada imam. Loh, ketika menerima perkataan Allah yang kita tahu perkataan Allah ini sungguh luar biasa, kok malah hasilnya nggak percaya? Ngerti ya? Kok respon pertama adalah tidak percaya ketimbang percaya dan menerima? Saya dulu ketika lagi merenungkan ya Bible study tentang hal ini, saya tuh kayak aduh Tuhan ini serem sekali. Jangan sampai kita yang mendapatkan nih bagian khusus untuk melayani Tuhan, ya kita yang terbiasa dengan belajar firman Tuhan, apalagi mengkhotbahkan firman Tuhan, kita udah terbiasa untuk melakukan hal-hal yang besar bagi Tuhan.
lalu respon kita pertama adalah kita tidak percaya ketimbang kita percaya. Bagi beberapa orang, ia takes time untuk percaya, sama kayak Abraham. Abraham ketika mendapatkan di Kejadian 12 mendapatkan perintah Allah, ya Abraham terima. Dan kita juga lihat ada naik turun ya, betul. Nah, kalau kita perhatikan di Abraham juga ada masanya dia takut dibunuh sama Firaun. Karena takut apa? Takut gak ada orang yang takut akan Tuhan di sini, nanti aku mati. Loh, gimana? Bukannya tadi kamu udah terima perkataan Allah? Kok sekarang kamu takut ada orang yang bunuh kamu? Ya itu perjalanan iman, memang itu perjalanan iman. Ya, tapi tadi saya lagi bandingkan aja karena kita lagi bahas tentang pakaian imam. Ya, dan dari Yohanes Pembaptis kita belajar, saya coba cari tahu. Kenapa ya seorang imam yang gini ya, imam, namanya imam. Bukan hanya dia menjalankan kehidupan sebagai imam yang melayani ya pekerjaan-pekerjaan di bait suci. Tapi saya mau tekankan juga bahwa kita perhatikan juga itu kan yang kelihatannya, yang internalnya itu loh. Iya kan? Bagaimana kesehariannya dengan Tuhan, takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan. Ya, betul. 400 tahun tanpa pewahyuan, tiba-tiba ada pewahyuan. Jadi ya wajar jika Zakaria nggak percaya. Ya, menariknya adalah kalau kita lihat, ini kita sebagai orang percaya ya. Kita kan baca firman Tuhan nih di Alkitab ya, yang artinya udah ada keterkaitannya gitu kan. Ya kalau saat itu Zakaria bilang wajar nggak percaya, bisa jadi. Tapi kalau kita sebagai pembaca ya, kalau kita perhatikan di Maleaki itu kan Maleaki berapa? 3 ya. Maleaki 3 itu kan enggak ada 4 dong, pasal terakhir. Nah ini perkataan Allah. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Jadi ada kaitannya ya. Makanya kalau kita baca, kita mesti bacanya lengkap. Ya. Iya, contoh Zakaria ini bisa jadi pengingat bagi kita ya, ilustrasi bagi kita. Sebagai sebuah perbandingan terhadap kita juga, jadi kita bisa merenungkan firman Tuhan. Iman itu dianugerahkan bukan kayak kita sendiri yang mengusahakan adanya iman. Ya. Jadi kalau kita udah baca dari Maleaki pasal yang keempat dan kita baca ke Lukas pasal ke berapa tadi? Ke 1 ini kan menarik ya. Oh, ada kaitannya nih. Dari Maleaki ke PB kan 400 tahun kekosongan. Gue lihatnya sih kayak gitu. Ya. Ya. Jadi menarik ya. Untuk itu kan berarti Tuhan aja ya yang menetapkan emang Zakaria harus masuk ke dalam ruang untuk melakukan tugas keimaman ya. Dari banyak nama yang keluar adalah namanya Zakaria dan dia harus menjalankan tugas keimaman. Dan ketika lagi melakukan tugas keimaman malah datang Gabriel, malaikat Tuhan, untuk menyampaikan pesan. Jadi bukan satu kebetulan ya, emang Allah yang ingin merencanakan hal itu. Supaya Zakaria bisa mendapatkan pesan itu, bahwa doanya sudah terkabul. Ya, anyway, ini tuh bicara tentang makna sebuah kata ya. Bagi beberapa orang, sebuah kata itu kayaknya kalau saya ngomongin cuma tadi 10 menit aja, lalu orang menilai kayaknya, suatu diksinya kurang tepat gitu ya. Ya ini BTW ini memang di sosmed ya. Celahnya banyak sekali gitu ya untuk kita miskomunikasi, misinterpretasi satu kata.
Jadi memang kalau menurut saya perbedaan mengenai apa ya interpretasi atau pandangan kalau saya di kelas-kelas gitu wajar. Mm-mm. Iya, jadi kita kembali ke Keluaran 28 mengenai baju imam, ya priestly garments, ya priestly dress. Itu kita bisa lihat, halo shalom ajudan. Iya, iya. Jadi kalau kita balik ke Keluaran 28 ini mengenai baju, ya mengenai baju dari para imam, datangnya dari Allah sendiri, dan Allah ingin memberikan ketetapan ini supaya diteruskan kepada orang Israel, supaya juga menjadi sebuah kebiasaan gitu ya, sebagai suatu perintah yang harus diturunkan kepada generasi-generasi yang akan datang. Ya, saya nggak akan bahas mengenai makna-makna detail bajunya ini segala macam tadi, tapi tadi saya penekannya adalah 2 kali Tuhan katakan di dalam Keluaran 28 ini bahwa batu-batu itu yang menjadi menjadi sebuah representatif dari jumlah bangsa Israel itu, ya itu yang harus ditaruh di dada baju imam sebagai sebuah tanda peringatan bagi Allah bahwa imam itu menjadi perwakilan bangsa Israel untuk memberikan persembahan. Ya, kalau sekarang sih menurut saya untuk hamba-hamba Tuhan nggak ada ini ya, nggak ada peraturan ya. Gimana? Ada peraturannya? Ya pokoknya yang pastinya menurut saya harus itu aja sih, berpakaian ya, Kak Jingga ya, berpakaian dari tukang jahit. Ya pasti dijahit gitu ya, nggak mungkin. Anyway, kalau kalau menurut saya sih juga kadang-kadang ya, ini mungkin ada berapa yang hamba Tuhan ya di sini ya. Kayaknya kok kalau jadi pendeta tuh harus pakai jas gitu ya. Padahal sebenarnya itu kan datangnya kan dari barat, ya kan, yang memang mereka udaranya dingin dan mereka harus pakai jas. Ya, jadi kalau udah lepek-lepek gak usah lah pakai jas di Indonesia gitu. Jadi kalau kalau saya sendiri mulai juga tuh membiasakan udahlah pakai yang biasa aja gitu ya, nggak kecuali misalnya emang ada ininya Kak Jingga, ada dress code-nya ya, mungkin ada acara-acara khusus. Ya, ya. Pokoknya dijahit ya Kak Jingga, Pak jahit itu. Jangan salah loh. Sekalipun itu kayak branded gitu, kadang-kadang itu juga datangnya dari tempat-tempat kecil. Dari tempat-tempat kecil. Mm-mm. Nyambung lagi ke Yesaya 46 ayat 9-10. Apa tuh? Aku bacain ya. Yesaya 46 ayat 9-10. Ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala, bahwasannya akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku. Amin. Yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana. Yang berkata keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Anyway, tadi pagi saya juga nggak kebetulan Kak Mike. Saya tadi pagi kasih saat teduh itu tentang dari Yesaya 40 ayat yang ke 28 dan 28. Dan dari hal itu saya mau membagikan tadi pagi ya dari saat teduh itu bahwa ya tidak ada yang seperti Allah kita, karena Allah kita adalah satu-satunya pencipta, pemilik, penguasa dunia ini. Ya, jadi kalau kalau kita mungkin ya ini ya, kalau teman-teman semua baca aja di Yesaya 40. Siapa yang kasih Allah saran ya ketika Allah ada menciptakan langit dan bumi? Siapa ya yang akan menjadi mana ayatnya ya? Jadi dengan siapa hendak kamu samakan Allah dan apa yang dapat kamu anggap serupa dengan Dia? Ya kan? Tidakkah kamu tahu, tidakkah kamu dengar, tidakkah diberitahukan kepadamu dari mulanya?
Tidakkah kamu mengerti dari sejak dasar bumi diletakkan? Dengan siapa hendak kamu samakan aku, seakan-akan aku seperti dia, firman yang maha kudus. Ya, jadi tadi pagi ngomongin itu Kak, bahwa dari peristiwa penciptaan, kita menyaksikan bahwa Allah yang menciptakan penguasa. Bayangin ya, dari yang belum berbentuk dan kosong, ya dari yang belum estetik, ya kan, itu berubah menjadi baik, teratur, ya kan, semuanya ada karena Allah. Nah, terus kemudian akhirnya kita juga mengenal bahwa setelah Allah menyelesaikan penciptaan itu di hari ketujuh, Allah berhenti. Ya, lalu banyak orang, oh berhenti, Allahnya capek kali, tidak. Tapi di situ maksudnya berhenti adalah Allah bertahta, berdaulat atas semua yang diciptakannya. Kenapa ya? Karena Allah yang menciptakan itu semuanya, jadi Allah bertahta atas semua yang diciptakannya. Kemudian dari hal itu juga kita mengenal bahwa mengenai tadi pagi, oh ya, yaitu kalau kita menyaksikan dari peristiwa penciptaan itu, kita akan menyaksikan luar biasa banget ini Allah yang menciptakan. Dari nggak ada loh jadi ada. Iya, dari yang nggak ada jadi ada. Makanya tadi saya pagi-pagi tekankan bahwa kalau misalnya ada, iya kan, kalau kita nih sebagai ciptaan, kita kan pasti membuat sesuatu juga dari yang ada. Bikin mainan, bikin plastik ya dari karet kan gitu ya. Apalagi kita mau bikin nasi goreng ya harus ada nasinya, harus ada bumbunya, harus ada abangnya gitu kan. Kok malah jadi jadi kita menganggap bahwa kita bisa menyamakan diri kita dengan Allah. Guys, hati-hati. Jangan sampai jadi pembahasannya menjelekkan hamba Tuhan ya. Tadi saya agak keganggu beberapa komentarnya. Apapun itu, beberapa hamba Tuhan responnya mereka, ya kalau misalnya kita tahu, ya udah cukup jadi internal kita aja, nggak perlu jadi dibahas-bahas. Iya, memang setiap hamba Tuhan ada kekurangannya, saya juga ada kekurangannya. Ya, tapi jangan sampai kita jadi melupakan bahwa mereka tetap orang yang Tuhan pilih, sekalipun itu mungkin keputusan siapa-siapa, tapi Tuhan yang memilih mereka jadi hamba-hambanya. Hati-hati ya. Nah, jadi itu ya teman-teman semuanya untuk hari ini. Iya, Zakaria juga hamba Tuhan. Dan maksudnya ya kalau kita melihat ada kekurangan gitu ya misalnya dari hamba Tuhan yang kita lihat sekarang di sosial media atau misalnya di gereja-gereja yang lain, permasalahan atau kekeliruan yang ada, iya kita yang lihat, oh ada celah nih, kita doakan. Kalau misalnya emang deket banget ya kita ngobrol lah, ketemuan yuk gitu kan, ya kalau deket. Tapi maksud saya hati-hati aja bahwa itu nanti kita malah jadi salah responnya di depan Tuhan, gitu ya. Ya kalau misalnya oh ya dia kurang ini, ya udah kita lihatnya ya kalau saya terbiasanya kalau oh dia kurang ini ya. Ya saya juga menahan nih biar bibir saya nggak ngomongin yang aneh-aneh gitu. Jadi saya ngomong ini juga buat saya juga ya teman-teman semuanya. Iyalah. Jangan sampai saya ngajarin orang hati-hati malah sayanya juga jadi tersandung gitu. Saya juga jaga-jaga. Jadi ingatkan saya juga ya kalau saya kebablasan gitu kan. Jadinya membicarakan sesuatu yang tidak membangun gitu. Ini saya katakan ini karena kita fokusnya lagi bahas firman Tuhan ya. Ya. Oke. Jadi kita wah banyak Kak Mike. Saya lupaan ya kan. Tadi pandangan saya nih beda sama pandangan di bawah gitu kan. Apalagi kadang-kadang nyambung, kadang-kadang enggak. Kalau udah malam udah agak ini tell me gitu. Kemarin saya sakit tuh, bener-bener saya udah lama nggak kayak gitu ya. Tell me banget kayak gue harus apa ya? Ini gimana ya? Udah otaknya udah. Selamat sore Kanik. Ya, selamat sore semuanya ya. Shalom. Ya, jadi renungan hari ini telah diberikan. Tadi soalnya kita lagi bahas baju keimaman. Ya, tadi kita lagi bahas keimaman. Terus kita mau perhatikan bahwa dari tugas baju keimaman khususnya bukan hanya tentang pakaiannya,
tapi tugasnya juga Allah telah berikan walaupun baru sedikit gitu ya. Zakaria tidak bisa dianggap tidak percaya Allah, apalagi tapi tidak mampu percaya bagaimana caranya Allah terjadi. Ya, Senin renungan tanpa mereka. Iya, gitu. Aku lebih seminggu nggak denger Mbak. Oh gitu. Jadi hari Jumat saya nggak live Kak Nik. Tapi hari Senin sampai hari Kamis saya live. Iya, saya kayak live ya. Live. Mohon maaf ya. Ini short term memory loss emang kadang-kadang kalau yang kayak gitu-gitu saya lupa. Terus saya nambah program di pagi Bapak Ibu semuanya karena kan saya lagi melayani teman-teman khusus dalam satu komunitas. Jadi saya juga ada untuk jam 6 sampai 6.30 bagiin saat teduh di pagi hari. Dan itu singkat kok, cuma jam 6 sampai 6.30 dan fokusnya kita lagi mengenal tentang karakter Allah. Ya, dari perbuatan Allah gitu. Nah, tapi saya mulai buka roomnya itu 5.45 sampai jam 7 pagi. Ya, jadi teman-teman semuanya kalau misalnya bisa bergabung, boleh. Tapi kalau nggak bisa juga nggak apa-apa. Saat teduh nggak harus melalui Komal ini. Teman-teman juga bisa saat teduh sendiri kok. Tapi saya adain Komal ini di pagi hari untuk bantu nih khususnya komunitas yang saya lagi support. Untuk mereka tahu gimana sih saat teduh itu apa aja sih saat teduh, gimana sih caranya saat teduh gitu ya, kayak gitu. Ya, saran saya tetap jaga kesehatan badan, betul. Dan bukan cuma jaga kesehatan badan, Kak. Jaga kesehatan mental juga, ya kan. Dan juga tetap kita punya hubungan yang terus terhubung ya, seperti lagunya Terhubung. kayak gimana ya menyebutkan hubungan dengan Allah tuh terhubung ya, kayak kurang tepat karena kok kayak bisa putus hubungan gitu kan, kayak terkoneksi kok kayaknya kadang-kadang bisa putus koneksi gitu kan, apalagi ya kurang tepat lah gimana nih menggambarkannya. Makanya ini makna sebuah kata ya, makna sebuah kata ini kadang-kadang ya itu makanya sebelum saya pelayanan di sosial media ini saya tahu itu celahnya itu gitu. Saya ngomong satu kata lalu orang udah memaknainya macam-macam gitu. Ya, jadi ya wajar lah gitu ya. Saya juga nggak bisa maksain orang 100% mengerti seperti apa yang saya ngerti gitu. Ya udah nggak apa-apa juga. Itu bukan bagian saya. Itu bagian dari Roh Kudus. Iya. Mohon maaf ya ini kok tumben. Oh, udah jam 3 soalnya ya. Ya, jadi teman-teman saya mau update. Terima kasih semuanya untuk support dan doanya. Sebentar. Iya. Oke, kembali bicara tentang apa tadi? Oh, update-nya ya. Jadi terima kasih semuanya yang udah ikut mendoakan, udah ikut mensupport juga. Kemarin tanggal 9 hari Sabtu, saya udah membagikan makanan gratis kepada orang-orang yang membutuhkan di pinggir jalan. Jadi kemarin menarik ya, ketika saya lagi hari Kamis bagiin tentang rencana membagikan makanan gratis, terus di mana ada yang memberikan pandangan bahwa lalu kalau memberikan makanan gratis penginjilannya kapan gitu ya. Lalu saya menimpali bahwa iya kalau kita mau konteksnya penginjilan, saya mau katakan kita nggak bisa untuk kasih makan lalu Bapak harus terima Tuhan Yesus. Caranya kalau saya nggak seperti itu. Jadi makanya kalau saya lebih penekanannya adalah kalau misalnya ada orang kita memang mau fokus untuk ada memuridkan, mengajar. Ya, jadi saksi Kristus tuh bukan cuma kasih perbuatan baik doang, enggak. Tapi kita juga punya tanggung jawab untuk kasih lihat ini loh ada Tuhan dalam hidup saya. Kasih bukti ini loh karya Tuhan dalam hidup saya. Ngerti ya? Jadi
kasih sebuah makna bahwa ini loh Tuhan itu baik, makanya saya akhirnya bisa ini. Nah, itu kan keterlibatan yang lebih dalam lagi ketimbang cuma sekedar kasih makanan. Jadi konteksnya kemarin tuh kita kasih makanan ya, untuk kasih makanan aja, nggak ada yang lain-lain. Tapi itu juga mendoakan, gitu. Jadi kemarin karena di konteksnya di Jakarta, ya anak-anak Allah bersekutu terkoneksi oleh kuasa Roh Kudus sebab punya gembala yang sama, Tuhan Yesus. Amin. Amin. Jadi kemarin tuh karena di daerah Jakarta kan, ya jadinya lagi jam berapa ya waktu itu, jam 10 sampai jam 11.30. Contohnya mana ya? Ada yang agak lama nggak ya? Ini kayaknya. Ya jadi udah. Gitu. Tapi aku belum edit. Mohon maaf ya. Ini memang singkat-singkat. Saya juga pelan-pelan belajar untuk lebih fokus ke makanannya aja. Jadi kayak kita bisa jaga wajahnya orang-orang itu supaya bisa private. Jadi terima kasih ya Bapak Ibu semuanya yang mau ikut, telah ikut membantu, mendoakan dan mensupport apapun itu. Terima kasih. Dan di bulan Desember kita juga akan merencanakan di Desember minggu pertama. Itu di tanggal berapa ya? Tadi saya lupa tanggal 7. Wait. Iya, 7. Ya, cosplay jadi GoFood. Membagi bagian dari melayani. Ya, betul. Iya. Oh iya, benar juga ya. Benar juga ya. Ya, cosplay. Berarti harus punya jaketnya dulu dong, Kak Mike. Harus punya jaketnya dulu dong. Ya. Nanti rusuh jadi ntar takutnya jadi salah menggunakan karena ada brandnya kan, ada warnanya kan tuh udah brand. Iya, daftar lah. Daftar lagi. Iya. Terus puji Tuhan Bapak Ibu juga kemarin ya yang banyak orang bilang Kak pakai sound card gitu. Iya, jadi saya udah belajar, udah mempelajari, puji Tuhan udah bisa. Kemarin sempat error ya kan. Kemarin saya coba malam-malam loh mau live. Terus kok malah gak bisa. Makanya saya kayak ini kenapa, salahnya apa, di mana gitu kan. Gitu. Terus akhirnya kemarin coba-coba bisa. Ini live-nya akhirnya kemarin tuh aneh banget, tiba-tiba saya dua akun saya kena pembatasan. Nggak tahu kenapa pada. Ini saya uji banding terus tadi pagi udah approve. Gitu. Jadi ya puji Tuhan, nanti malam jam 7.30 ya sebenarnya tujuannya gini sih Bapak Ibu. Kan saya akhirnya bisa kesempatan ya untuk ngobrol, untuk tahu beberapa orang-orang yang punya pelayanan di area yang berbeda dengan saya. Nah, saya pengen untuk audiens saya bisa belajar hal yang baru dari mereka. Ya, kita tinggal lihat aja apa yang bisa kita ambil kan gitu ya, apa yang bisa kita pelajari gitu ya. Nah, jadi saya undang sebenarnya harusnya dari minggu lalu ya, tapi karena berhalangan nggak apa-apa. Dan di malam hari ini Senin, saya ada undang Kak Ege untuk bisa berbagi ya apa yang menjadi isi hatinya, motivasinya, tujuannya, apalagi tujuannya adalah bukan untuk kita memperbanyak orang-orang yang menjadi apologet, enggak. Tapi sebenarnya tanggung jawab kita sebagai orang percaya itu apa sih? Ya kan? Apakah semua orang harus jadi apologet? Ya kan? Apakah semua orang harus ada di TikTok? Kan enggak juga gitu ya. Jadi ya nanti membahasnya ke area di sana. Gitu. Ya. Ini kayaknya baru pertama kali ya join ya. Kalau di Komal ini, kalau mau bahas lintas agama dan lintas denom tuh nggak dibahas. Ya, saya tahu nih kalau misalnya pertanyaan-pertanyaannya itu dari seberang, saya nggak lanjutin karena saya itu fokusnya untuk menginjil. Dan memang teman-teman saya membiarkan yang orang-orang seperti ini, gitu. Kenapa? Karena kita tahu
untuk meladeni orang-orang seperti ini itu nggak bisa sekali dua kali aja. Ya makanya kalau menurut saya mungkin kalau mau lintas diskusi seperti itu, ya ini akun Gun Saleh bisa untuk mampir ke komal-komal lain aja. Ya kalau saya lagi ya kalau kalau saya lagi bagian renungan firman Tuhan, saya jarang bahas hal-hal lain di luar dari perenungan firman Tuhan supaya audiens yang ada itu bisa tahu lebih detail. Ya, dan memang kalau misalnya lagi siang hari, fokus saya tuh bukan mengajar, lebih banyak untuk menginjil. Ya, kalau mengajar saya lebih suka di kelas supaya orang-orang yang masuk kelas itu menjadi murid. Ya, tuh mau nanya nih semua firman Tuhan. Ya, kalau misalnya mau nanya tentang firman Tuhan, ya saya nggak jawab di sini semuanya. Karena saya lebih suka untuk kita ada di dalam kelas, ya Bapak Ibu semua menjadi murid Kristus, bukan menjadi murid saya. Yang artinya ada disiplin, ada kerinduan, ada haus dan lapar akan firman Tuhan, ada perubahan transformasi hidup, itu sebenarnya satu paket nih ya. Hmm. Hmm. Nah ini dia baru baca Kejadian 1 ya, bingung ya? Bingung ya? Ya. Ya, jadi saya udah bilang sih sama audiens saya untuk hal-hal seperti itu nggak perlu dijawab, santai aja. Ya, jadi saya sendiri memperhatikan bahwa memang ya puji Tuhan ada banyak orang yang mau dengerin nih 14 orang dengerin renungan firman Tuhan di siang hari ini. Ya, saya percaya bahwa firman ini akan Tuhan karyakan, Tuhan kerjakan dalam setiap orang. Ya, saya juga saya juga masih belajar ya Bapak Ibu. Ya, nggak bisa bahwa kita menganggap bahwa kita udah paling tahu dan kita paling benar sehingga akhirnya kita jadi melupakan kasih terhadap Tuhan dan sesama. Ilmu apologetika bukan buat pribadi, bukan buat komal TikTok doang. Setuju? Sebenarnya ketika kita mengenal firman Tuhan tuh udah bagian dari berapologetika. Kita menjadi saksi Kristus sudah bagian dari berapologetika gitu kan. Tapi kan ada beberapa orang awam nih Kak Daeng yang memang melihatnya ya berapologetika itu yang berdebat, yang diskusi gitu kan. Kan sebenarnya luas sekali. Biasanya orang-orang seperti ini kalau nggak dijawab, ya lalu mulai blaming games, ya lempar-lempar kesalahan, ya kan, lalu menjelek-jelekan orang gitu ya. Ketika dia nggak mendapatkan apa yang dia inginkan, lalu mulai, ya kan ini kelihatan buah-buahnya. Jadi Bapak Ibu, saya selalu menekankan ya, kita jadi orang percaya, pasti kok hidup kita mencerminkan Kristus. Saya mau katakan ini berarti ini adalah sebuah peringatan bagi kita bahwa kalau kita udah percaya menjadi pengikut Kristus, pasti hidup kita mencerminkan kemuliaan dan kasih-Nya Tuhan. Nah, jadi kalau kita melihat dunia di luar, kok ada sih orang-orang jahat kayak gitu? Berapa kali ya saya bicara sama Kasih Mantek, kok ada ya orang-orang kayak gitu? Kok bisa gitu ya? Itu mungkin datang daripada pandangan saya bahwa Tuhan pasti kan ada nih dampak dari anak-anak Tuhan gitu kan. Ini pasti ada usaha apa yang bisa kita kerjakan sebagai anak-anak Tuhan kan gitu ya. Lalu ya kita melihat aja di dunia ini memang dunia ini jahat, keras dan makin lama tuh makin gelap. Karena dunia ini menggambarkan apa? Siapa bapak mereka, siapa tuan mereka, yaitu iblis. Ya, bapak segala pendusta ya. Jadi sebenarnya kalau saya melihat dunia makin gelap, satu sisi kita punya respon bahwa kita harus semakin berpegang pada firman Tuhan. Ya,
Yang kedua, kita semakin tahu pentingnya firman Tuhan dalam kehidupan kita. Kita nggak bisa menurunkan standar itu. Makanya tadi pagi saya katakan bahwa kalau kita tahu peperangan rohani itu, ya dalam pikiran ini, ya adalah kita sangat tahu bahwa jebakan pencobaan iblis itu selalu akan ada dalam kehidupan kita. Kita makin berpegang sama firman Tuhan. Makanya menariknya adalah ketika saya lagi berbagi renungan firman Tuhan, untuk orang-orang yang udah terbiasa dengan firman Tuhan, saya bahas hal-hal sangat sederhana. Ya, tapi kalau misalnya membahas tentang khususnya kepada orang-orang yang new believers, saya ngomongin hal-hal yang cukup keras juga ke mereka, supaya ada balance-nya. Gitu. Ya. Nah ini. Saya baru jelasin kemarin di kelas. Berapa ya? Berapa minggu lalu ya? Tentang alat tunggal. Lalu berapa teman-teman, ini yang kita bisa bahas di Komal. Iya. Tapi saya nggak pernah bahas itu di Komal ini karena konteksnya saya lagi penginjilan, bukan pengajaran. Makanya saya lebih senang kalau kita mau untuk beberapa orang jadi murid Kristus, ya kan? Ada tanggung jawab kita, bukan hanya tentang metodenya, disiplinnya, tapi juga tentang hati, kepercayaan kita, kerendahan hati kita, keinginan hasrat kita untuk memuliakan Tuhan. Ya, makanya semua orang bisa nggak baca Alkitab? Bisa. Bahkan semua orang harus baca Alkitab. Saya sarankan. Ya, tapi bagi orang-orang yang menerima firman Tuhan sebagai perkataan Allah adalah orang-orang yang mengalami dampak dari firman itu. Itu aja ya teman-teman semuanya. Kita ketemu lagi malam jam 7.30. Hari ini renungannya udah selesai sih, memang sangat singkat dari Keluaran 28. Dan tadi saya sempat mention tentang Yohanes, papanya dari Yohanes Baptis ya, tentang Zakaria. Mungkin bagi beberapa orang mengatakan seperti ini. Oh iya, wajar kalau tidak percaya. Seperti ketika kita membaca gitu ya. Oke, kalau kita baca tokoh-tokoh Alkitab, ya kan, ada perjalanan naik turunnya. Betul? Tapi naik turunnya perjalanan iman seseorang jangan sampai membuat kita kayak wajarlah Tuhan, saya lagi lemah, ya udah saya lemah aja. Nggak bisa. Karena kita tahu sekali kita buka celah, sekali kita buka buka kesempatan untuk kita akhirnya mundur, ya kan, kita kalah dulu deh sama pencobaan ini, udah makin mundur kita. Ya kalau menurut saya takut akan Tuhan membuat kita nggak takut sama hal yang lain. Bagi beberapa orang kayak wajar kok kalau misalnya saat itu Yohanes Pembaptis nggak mempercayai apa yang menjadi pekerjaan Tuhan dalam hidupnya. Loh, kalau menurut saya kalau gitu berarti juga sesungguhnya apakah dia udah mengenal Tuhan? Bahwa Tuhan itu sanggup bekerja di atas kemustahilan. Makanya menariknya adalah si Maria ketika kita baca dibandingkan di bawah, Maria yang seorang awam, seorang perempuan muda menerima, menyaksikan hal yang luar biasa dan dia mau menerima dan mempercayainya. Jadi kita lihat dua contoh itu ya. Ya, dan saya tekankan lagi teman-teman semuanya, kalau misalnya kita bicara mengenai kembali lagi ya, menurut saya ini mungkin saya bisa bagikan kepada teman-teman semuanya supaya teman-teman semuanya mengerti nih hal-hal seperti ini. Jangan sampai kita jadi pecah fokus. Gini, bicara tentang perbedaan dogma, ya kan, perbedaan doktrin minor, apalagi administrasi dan ADART gereja gitu ya. Lalu misalnya pandangan tentang hamba Tuhan ini itu segala macam, hati-hati. Kita jangan sampai melampaui apa yang sebenarnya bukan bagian kita. Makanya saya kalau bicara seperti itu saya milih no comment karena saya bukan di area itu, saya bukan di
gereja itu saya nggak tahu ketetapan gereja seperti apa. Karena kan ADART tuh menjadi tanggung jawab gereja. Termasuk saya tahu memang hamba-hamba Tuhan yang ada melayani sekarang, mereka punya plus minus. Tapi jangan sampai kita di hadapan Tuhan salah. Ngerti ya? Di hadapan Tuhan kita salah. Kita jadi menilai sesuatu yang kita nggak tahu aslinya seperti apa, kebenaran seperti apa. Lalu cuma ngelihat video singkat aja 5 detik dari YouTube, dari TikTok, dari Instagram. Lalu kita akhirnya jadi kemana-mana gitu. Makanya saya mau katakan perlu juga kematangan emosi ya. Kematangan dalam berpikir. Ya ketika kita gunain ini nih, gunain sosial media. Jadi hati-hati kalau akhirnya saya mau katakan selalu ada celahnya. Tapi kita sebagai orang percaya, kita tahu bahwa kita ada bagiannya untuk kita tidak apa ya, kita tidak melewati batas itu. Gitu. Ya, jadi ketika saya juga bagikan ini, saya juga menjaga saya ya, hati saya ya. Maksud saya supaya saya katakan kita jangan terburu-buru dalam menghakimi. Terus akhirnya saya ngomong ke teman-teman semua Bapak Ibu gitu kan, hati-hati untuk kita jangan sampai terjebak menghakimi orang lain, kita nggak tahu apa yang dilakukan, isi hatinya, motivasinya, lagi ngajar apa, terus tiba-tiba kita dengan 5 detik kita langsung gampang menilai gitu, hati-hati aja. Ya, halo Feredeus, shalom. Sore. Iya, sama sore. Saya Ya, kebetulan lanjut dulu. sudah mau selesai. Aduh, waduh. Ya Iya. udahlah, nggak apa-apa. Maaf ya Kak Feredeus. Ya. Jadi hari ini sih sebenarnya bahas ini sih Kak Feredeus, baju imam. Ya, di Keluaran 28 dan lagi membahas tadi tentang ayah dan ibunya Yohanes Pembaptis. Oh, ini Feredeus ini yang ini ya, yang satu lagi ya, yang kemarin pakai PP-nya merah itu ya. Suaranya soalnya mirip-mirip. Terus di bawah ada yang nongol lagi. Itu yang di bawah itu mana itu yang palsu itu. Oh, itu yang palsu. Iya, yang palsu. Mana Ya ini? ini kan Tuhan Yesus yang asli ini. Oh. Nggak bisa loh aku invite ini. Mesti dia naik sendiri. Nggak bisa aku invite ke atas. Kasih Mantek Siapa naik ke tuh? atas. Ini lagi ada temennya nih Kasih Mantek. Siapa yang mau naik itu? Ini. Kasih Mantek. Yang waktu tadi kan? Enggak. Oh iya yang oten tadi. Baterai low. Oh ya udah. Ya Kak Feredeus semoga nanti bisa mampir lagi waktu lagi ada ini ya. Kasih Mantek ya. Siap. Tuhan memberkati ya. Maaf ya udah mau selesai. Shalom. Ya, shalom. Siap. Ya, jadi itu saja teman-teman, Bapak Ibu semua untuk renungan hari ini. Tadi saya mau menekankan itu lagi bahwa turin aja itu oten. Iya, jadi kembali lagi bahwa di Komal ini khusus untuk kekristenan. Artinya tidak akan melayani pembahasan lintas agama, lintas denom, dan memang fokusnya untuk kesatuan dan pertumbuhan tubuh Kristus. Jadi ya saya tahu, saya juga tidak akan toxic positivity ya, ngomongin hal-hal yang baik-baik, ide-ide aja. Enggak, kita juga akan bicara tentang contoh-contoh yang buruk dari Alkitab. Gitu, yang akhirnya bisa membangun iman kita gitu ya. Tapi hati-hati juga untuk kita jangan sampai melampaui gitu ya. Kita jadi menghakimi sesuatu yang kita nggak tahu kebenarannya, detailnya orangnya. Gitu. Kakak ada kelas untuk Bible study? Ada. Tapi saat ini iya kayaknya udah ada orang-orang yang baru bertambah. Jadi kan kemarin saya kurangin. Lalu akhirnya udah mulai ada yang bertambah nih. Ya, nah ini nih. Iya, jadi dia bertanya, saya nggak jawab, lalu dia ngomel.
Sebenarnya banyak kok yang kayak gitu, Pak Gun Saleh ya. Ya, Pak Gun Saleh ini masuk ke Komal-Komal Kristen, dia mau belajar firman loh. Heeh. Ya, jadi memang banyak yang saya cuekin kayak gitu kok. Jadi ya kalau akun-akun yang lain sudah terbiasa, akhirnya ya udahlah gitu. Ya, memang ini Mbak ini kurang pinter, iya. Memang Mbak ini nggak maha tahu, iya. Yang mau tuh maha tahu adalah Tuhan saya. Iya kan. Shalom Mbak Stella, teguh dalam metode dan tujuan Mbak. Saya dukung doa. Thank you Kak Nik. God bless you. Jadi memang Komal ini saya juga jaga-jaga sekali ya untuk Gan Saleh dulu pernah kabur. Gue bikin rumah Ica Nainggolan. Iya, jadi memang ya Bapak Ibu, ya, aduh saya jadi berkata ini deh, sebenarnya saya nggak terlalu suka ya. Jadi meskipun saya dapat kesempatan ambil S1 dan S2 teologi, tapi saya melihat bahwa belum tentu semua hal tuh bisa saya bawa di TikTok, di Komal kayak gini, yang cuma 2 jam. Kenapa? Makanya saya lebih suka untuk ayo masuk ke Zoom jadi murid Kristus. Masuk dalam pemuritan, ada disiplin rohani, ada disiplin metode untuk belajar. Kalau di kelas saya beda approach-nya, pendekatannya sama kayak gini. Kalau di gini kan lebih halus, lebih santai. Kalau di kelas saya tegas. Dan kalau ditegas saya banyak bahas ayat, ini pandangan ini, pandangan ini, pandangan itu, gitu ya. Nah, tapi kalau konteksnya ini kan di Komal, yang artinya saya nggak tahu nih Bapak Ibu latar belakangnya seperti apa. Pemahaman sejauh apa, gitu kan. Ya, mungkin beberapa teman-teman audiens di bawah udah sering dengerin saya. Saya fokusnya ke Biblika aja. Fokusnya ke Biblika, lihat lagi, lihat lagi. Bagaimana untuk masuk Zoom kakak? Ya, mohon maaf. Ya, untuk saat ini udah ditutup semuanya karena emang udah full. Ya, dan memang dua komunitas ini sudah full. Saya tujuannya bukan untuk memperbanyak ya jumlah audiens enggak, tapi seberapa yang ada saya mau fokusin dulu gitu. Jadi saya berfokus kepada kualitas dulu ketimbang kuantitas. Dan konsepnya saya sih baca firman, baca firman, baca firman lagi, balik baca firman. Ada pandangan ini ya terserah mau melihatnya seperti apa gitu ya. Jadi untuk bagi-bagi kayak link Zoom-nya apa segala macam udah nggak dibuka. Mohon maaf, ini cuma di spill doang gitu ya. Halo Shalom Kak Martin. Terus ya, jadi saya juga melihatnya bahwa gini, kita sebagai orang Kristen, kita bukan hanya pintar, tapi kita juga berhikmat. Yang artinya kita banyak nih terima ilmu. Ya kan kurang lebih 8 tahun saya belajar, banyak nih ilmunya. Tapi nggak bisa saya langsung masukin semuanya ilmu ini ke audiens supaya ngerti. Kenapa? Karena saya melihat bahwa audiens saya nih dewasa nggak, matang nggak dalam berpikir, matang nggak emosinya. Kerohani ini gimana? Kalau saya ternyata audiensnya adalah bayi-bayi rohani dan saya lebih banyak membagikan makanan-makanan keras mental. Kalau ternyata audiens saya adalah orang-orang percaya yang udah dewasa rohani, tapi saya cuma kasih makanan-makanan ringan mental. Gitu ya. Jadi saya juga perlu perhatikan. Makanya ketika dalam kelas, ya saya perlu banyak minta feedback gimana pandangannya, apa yang sebelumnya baru ketahui, gimana ini segala macam. Nah, banyak orang itu cuma pengen tahu ini, tahu Alkitab ini, tahu pandangan neraka, tahu pandangan surga, tahu ini segala macam. Tapi saya mau katakan, firman Tuhan ini nggak cuma jadi pengetahuan kita doang. Firman Tuhan ini harus ya menuntun kita untuk kita memiliki hubungan dengan Kristus. Ya, jadi saya mau menekankan bahwa semua yang kita dapatkan dalam firman Tuhan ini sebenarnya menuntun kita untuk mengenal dan mengasihi Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Karya Allah itu. Makanya kalau kita bandingkan dengan kepercayaan, dengan keagamaan yang lain, ya mereka lebih menekankan kepada kemuliaan manusia, apa yang didapatkan manusia, apa yang manusia dapat raih, apa yang manusia ingin. Tapi berbeda dengan firman Tuhan, kita diajarnya apa yang Tuhan inginkan, apa yang jadi rencana Tuhan, apa sih kemuliaan Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Theosentris. Jadi saya bersyukur ketika saya belajar firman Tuhan, ternyata gitu ya, selama ini gitu kan.
Ya karena kan saya dari ya saya maksudnya puji Tuhannya saya dilahirkan dalam keluarga yang memang sudah Kristen, mengasihi Tuhan, melayani Tuhan. Tapi poinnya adalah ketika bicara mengenai belajar firman Tuhan gitu kan, secara mendetail itu kan ketika saya lebih spesifik di STT ya gitu. Dan banyak sekali. Saya baru tahu gitu-gitu. Ya, ya gitu. Hmm. Nah ini ya, ada Kak Elo gue. Jadi nanti malam ya sama Kak Elo gue ya. Kita akan dengarkan juga pujian ya dari Kak Elo gue. Kak Elo gue ini seorang entertain yang luar biasa, Tuhan pakai ya. Dan Kak Elo gue juga ada juga untuk melayani Tuhan ya karena kasihnya sama Tuhan ya. Juga merindukan ada banyak orang yang bisa mendengarkan kebenaran dan kita bisa belajar sesuatu yang baru yang mungkin saya nggak pernah bahas itu di Komal ya karena saya juga bukan area di sana gitu. Jadi ini tanggal 11 sama KEG, tanggal 18 sama KWK, tanggal 25 sama KMN. Ya, manggil apa nih? Kak atau Om? Kak atau Om? Hmm. Ya, gitu. Ya, teman-teman semuanya. Wah, puji Tuhan hari ini akhirnya selesai juga. Kita mau ditutup. Tadi ada yang perlu tadi ada nggak sih yang minta didoakan di bawah? Ya, jadi mohon maaf ya teman-teman semuanya. Pagi. Oh, ini maksudnya Kak Elo gue ini bebek ya, bebek ya. Jadi manggilnya bebek atau enggak beb itu sebenarnya beban ya. Jadi beb kalau panjangnya beban gitu, beban. Sip, ditunggu istirahat dulu. Iya, nanti juga malam ya akan dibuka dengan satu dua pujian dan tutup dengan satu dua album ya oleh Kak Elo gue. Isengin aja terus ya, mumpung lagi ada. Ya, jadi nanti kalau misalnya ada yang mau tanya-tanya, boleh sekali lagi nanti malam itu konsepnya adalah untuk edukasi. Ya, kita bisa belajar sesuatu yang baik dari contoh-contoh yang ada. Ya, kalau yang baik, yang benar sesuai firman Tuhan, kita mau ambil. Tapi kalau misalnya itu tidak sesuai dengan kebenaran Tuhan, ya jadi pelajaran aja. Makanya saya senang banget ketika Salomo bilang, aku mempelajari hikmat dan kebodohan gitu. Itu kan di luar kenapa nggak hikmat dan kebenaran gitu kan? Iya supaya bisa ada pembanding ya. Iya, gini. Kita tuh belajar tentang kehidupan bukan cuma dari kesuksesan doang, tapi kita juga belajar kehidupan tuh dari contoh yang buruk, dari kesalahan orang lain gitu kan. Bahkan kita juga rela untuk diri kita itu salah juga, gagal juga gitu ya. Untuk kita juga belajar gitu. Thank you semua. Kita mau udah tutup. Dari tadi saya udah tutup gak kelar-kelar. Kenapa ini onyot-onyot? Kok kayaknya baru ya? Baru bergabung. Serem sekali namanya Laskar Kristus. Laskar Kristus. Oh, Kak Elo udah selesai live-nya, Kak Elo. Tadi kayaknya saya mau live, Kak Elo lagi live. Waduh. Ya, terima kasih Pak Gun Saleh. Ya, puji Tuhan memang ketika memberitakan firman Tuhan itu juga bukan hanya kebenaran yang saya sampaikan, tapi ada semangat ya, ada gairah. Makanya ketika orang-orang dengar renungan firman Tuhan, mereka jadi bukan hanya termotivasi ya, tapi mereka juga dituntun. Oh, ini arahnya. Oh, ini semangatnya. Oh, ini motivasinya. Ya, pasti. Makanya firman Tuhan ini ya Pak Gun Saleh bukan cuma untuk kita masukkan ke dalam otak kita aja, bukan cuma mengisi otak kita aja, tapi mengisi hati. Bahkan bisa juga berdampak bagi jiwa kita, bagi tubuh kita. Itu keseluruhannya. Makanya luar biasanya firman Tuhan ini menyentuh ke area-area yang nggak pernah disentuh oleh kitab-kitab pengajaran-pengajaran lain. Iya itu luar biasanya. Ya, jadi makasih ya kalau dibilang sebagai motivator. Ya, beberapa orang bicara seperti itu, beberapa ada yang bilang saya sebagai penginjil, beberapa orang ada menyebut saya sebagai pengajar, tapi kalau saya boleh bilang ya saya hamba Tuhan gitu. Jam 19.30 Kak Mike. 19.30.
Jadi 1930 ya kita kenalan dulu. Ini Kak Ege ini siapa? Lalu sejak tahun 90 berapa memulai pelayanan ini gitu kan. Lalu motivasi dan tujuannya apa sih gitu kan. Rencana 10 tahun ke depan apa dari pelayanan ini gitu kan. Ya itu nanti tanya-tanya aja lah semuanya. Mumpung lagi ada guest star. Guest speaker. Ya oke kita berdoa ya. Tuhan makasih banyak untuk di sore hari ini. Terima kasih karena firman-Mu ada mengajar kami. Dan Tuhan ampuni kami kalau kami melihat apa yang terjadi dalam kehidupan Yohanes Pembaptis. Maafkan kami kalau kadang-kadang kami membatasi pekerjaan Tuhan dalam hidup kami. Ketika firman Tuhan itu ada, diberikan bagi kami sepertinya pengen nggak terima, kami melihat kayaknya nggak cocok, kayaknya nggak mungkin itu terjadi, dan sebenarnya kami sedang tidak mempercayai Tuhan dalam hidup kami. Ampuni kami Tuhan, dan ajar kami untuk lebih lagi mengasihi Tuhan dan mengasihi firman Tuhan, dan biar kami punya takut akan Tuhan, sehingga hidup kami mencerminkan kehidupan Kristus bagi orang-orang di dunia ini, karena kami tahu dunia semakin gelap, dunia semakin jahat. Dan kami sebagai anak Tuhan, kami akan mencerminkan terang Kristus yang terang benderang, sehingga orang di luar sana dapat menyaksikan bahwa Tuhan Yesus luar biasa dalam kehidupan kami. Biar Engkau dipermuliakan Tuhan, dan aku percaya bahwa setiap firman ini akan ditaburkan, akan berakar, bertumbuh dan berbuah, dan akan banyak orang bisa melihat buah dari kebenaran tersebut. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, itu aja teman-teman semua. Terima kasih yang sudah bergabung, Pak Ting, Kak Adi, Kak Mike, Kak Simantek, tadi juga ada Kak Feredeus, siapa lagi? Kak Nick, saya coba ingat satu lagi. Pak Gun Saleh, ya, tadi bener nggak namanya Pak Gun? Pak Gun Saleh, Kak Martin, ada Onyot, terus ada apa lagi? Kak Hendrik. Ada apa lagi? Biasa aja lah. Harus ya biasa aja lah ya. Harus pakai nada. Maher Salah Hasbas. Susah sekali namanya. Ya, dan teman-teman lain semuanya yang saya nggak bisa ungkapin satu. Terima kasih untuk hari ini bisa bergabung. Kita ketemu lagi besok di hari Selasa jam 2 siang sampai jam setengah 4. Tuhan memberkati. Sampai ketemu nanti malam. God bless you. Bye-bye.